Oke guys, kita siap-siap dulu cuy. Oke, kita gas. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bentar kita tutup helmnya dulu cuy. Oke, kembali lagi di channel Vagianto Jaya cuy. Vlogger ganteng stok terakhir di Indonesia guys. Anjay. Oke cuy, selamat pagi teman-teman yo. Saya ucapkan selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung yo. Oke, jadi vlog kali ini cuy, hari ini kita updatekan lagi di Supra terbaru 2025 cuy. Kebetulan hari ini agak mendung teman-teman yo, karena memang di bulan November mendekati tahun baru itu emang biasanya itu musim-musimnya hujan guys di tempat kita yo. Nah, jadi seperti itu guys. Hari ini kita updatekan di hari ke berapa ini yo? 185 hari pemakaian Honda Supra X 125 teman-teman yo. Jadi seperti itu, kita updatekan terus yo. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe ya di channel kita. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat bergabung guys. Nah, jadi seperti itu. Oke cuy. Kita udah lama ya, udah 1 minggu lebih kita nggak buat video atau nggak buat long video guys. Jadi seperti itu, tapi nggak apa guys, yang jelas kita akan terus updatekan perkembangan motor ini teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sih di tahun depan ya ada pembaruan apa di motor. Tapi yang jelas sejauh ini teman-teman yo, kita pakai motor ini tuh memang sangat nyaman banget teman-teman yo. Sangat nyaman sekali, sangat berguna bang, dan fungsi yo, berfungsi dengan baik motor ini teman-teman. Jangan takut kalau kalian itu beli motor ini yo. Teman-teman bisa lihat video-video kita, vlog kita itu ada Jupiter Burhan guys. Itu motor yang pernah viral ya, trending di zamannya guys. Jupiter Burhan, burung hantu itu memang kuat sekali guys, dia di tanjakan yo. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau sama ini lebih kuat itu di tanjakan, tapi kalau di jalan datar guys, anjay, asli sudah ketinggalan jauh sama motor ini guys. Ya, jadi seperti itu yo. Semua motor itu membawa kelebihan dan kekurangannya masing-masing teman-teman yo. Jadi kita itu nggak boleh, sebenarnya boleh saja sih membandingkan yo. Bagus yang ini bang, bagus yang itu bang, boleh sih. Tapi ingat, setiap motor itu membawa kekurangan dan kelebihannya masing-masing guys. Jadi tentukan kekurangan mana yang bisa kalian terima teman-teman. Jadi seperti itu yo. Oke guys, jadi sejauh ini kita pakai motor ini yo, Supra X 125 Fi yang 2025. Sejauh ini kita pakai motor ini real teman-teman yo. Ini nggak ada yang kita tambah-tambahi dan nggak ada yang kita kurang-kurangin guys. Jadi teman-teman kalau nonton video ini jangan khawatir yo. Ini kita bahas motor ini sesuai dengan apa yang kita rasakan guys setelah sejauh ini pakai motor ini teman-teman yo. Oke, jadi seperti itu yo. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman wajib tonton video ini sampai selesai guys. Nah, wajib selesai yo, biar nggak ada kekeliruan yang teman-teman dapat. Jadi wajib teman-teman tonton video ini tuh sampai selesai guys. Ini penting sekali guys. Ini ada updatean terbaru. Wah anjay, updatean terbaru di Supra X 125 yang kita pakai guys. Nah, jadi seperti itu yo. Wajib kalian itu tonton sampai selesai, dan mudah-mudahan apa yang kita share yo, apa yang kita bagikan itu sedikit bermanfaat teman-teman yo. Karena kita tahu yo, di luar sana itu banyak sekali yang bilang Supra bang, ini bang, Supranya klotok-klotok, batoknya geter ini. Sebenarnya itu apa yo? Ya memang namanya juga motor yang kebetulan menurutku motor ini tuh sangat banyak peminat guys. Buktinya sampai detik ini, sampai di tahun ini, bahkan mungkin di tahun depan motor ini masih ada updatean terbaru dari Honda guys. Nah, jadi seperti itu. Ada juga teman-teman yang ngebilang motor ini tuh salah satu motor terbaik bebek, motor bebek terbaik. Nah, jadi seperti itu guys yo. Jadi, dan kebetulan motor kita ini, kalau teman-teman mengikuti channel kita itu sudah nggak klotok-klotok di batoknya teman-teman yo. Nah, caranya seperti apa bisa tonton video kita yo yang ada di playlist video kita mengenai Supra ini guys. Jadi nggak ada yo. Menurutku motor ini sudah sangat-sangat sempurna teman-teman yo. Menurutku pribadi
karena motor ini cocok dipakai harian, cocok dipakai touring juga cocok guys. Supra ini karena dia sudah injeksi ya, sudah terkenal irit. Itu pun yang lama, yang karbo itu sudah sangat irit guys. Apalagi ini injeksi ya, sudah sangat irit sekali guys. Kalau kalian dipakai buat harian santai juga oke, dibuat touring menurutku sih juga oke yo. Mungkin kita kalau dibuat touring cuma ganti apa ya, mungkin kayak ban, mungkin seperti itu guys. Jadi kita menuju ke tempat biasa teman-teman ya. Yang tahu lokasinya bisa tulis di kolom komentar guys. Oke, sejauh ini sih aku pakai motor ini sangat nyaman teman-teman ya. Dipakai harian kerja juga oke, dibuat nongkrong juga oke. Jadi nggak terlalu gimana yo, nggak terlalu jamet lah guys motor ini yo. Supra terbaru ini bodinya juga teman-teman tahu yo, di video kita itu juga banyak sekali yang ngasih nilai positif yo di motor ini teman-teman. Kita menuju ke tempat biasa guys. Enak sekali guys motor ini cuy. Jujur ini kalau dipakai jarak jauh sangat nyaman guys, sangat enak sekali cuy. Jadi seperti itu guys yo. Oke, kita di sini aja mungkin yo. Nah, oke, kita di sini. Ini cuacanya masih jam berapa teman-teman yo? Kita lihat dulu guys. Ini jam 8:03 ya. Ini cuacanya harusnya sih masih panas, harusnya sudah panas ya, tapi ini mendung. Oke, kita sambung di kamera selanjutnya guys. Cekidot. Oke guys, jadi kita sudah sampai ya di lokasi yang seperti biasa teman-teman. Jadi hari ini kita updatekan mengenai motor yang sudah setiap hari kita bahas ya, yang setiap hari sudah kita updatekan, bukan setiap hari cuy, tapi sudah kita bahas selalu di konten kita ya. Jadi seperti itu mengenai Honda Supra X 125 Fi. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Hari ini yaitu updatean di hari ke 185 pemakaian Honda Supra X 125 Fi guys. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, wajib tonton sampai akhir video ini cuy. Ini sangat penting dan ini sangat apa ya, berguna ya mungkin buat teman-teman ya. Jadi kali ini kita updatekan, kita langsung saja menuju ke motornya guys. Check it out. Oke cuy, nah ini kondisi motornya guys ya. Oke guys, jadi hari ini updatean di hari ke berapa ya, 185 hari mengenai Honda Supra X 125 Fi ini teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman apa ya, sudah tak asing ya di video kita yang kemarin-kemarin. Kita updatekan terus mengenai perkembangan dari motor Supra X 125 Fi yang terbaru guys. Nah jadi seperti itu. Jadi kali ini updatean kali ini ada yang beda guys ya. Mungkin teman-teman sudah kelihatan. Nah jadi seperti itu guys. Oke, nah ini ya teman-teman yo, updatean terbaru di 185 hari pemakaian, yaitu kita ganti kulit jok guys. Nah, jadi yo kesannya dia itu kayak kelihatan lebih gimana ya guys, kayak beda aja cuy. Nah, jadi seperti itu. Harganya juga nggak mahal teman-teman ya, harganya cuma nggak sampai 50.000 di toko online. Nah jadi kenapa aku ganti di joknya, karena memang aku pengen ada kesan terbaru yo di updatean kali ini. Di 185 hari sudah mendekati 200 hari guys. Nah jadi seperti itu teman-teman yo. Kebetulan ini motornya sudah kemarin kita cuci. Nah karena memang bulan-bulan ini memang apa yo, lagi musim hujan guys. Nah jadi seperti itu, jadi kita cuci. Kalau nggak dicuci sih kemarin ini parah teman-teman, karena kita pakai setiap hari yo, entah itu kemana, yang pasti kita pakai untuk kerja guys. Nah jadi seperti itu. Oke, mungkin kelihatan kesannya itu kelihatan gimana ya, aku ngomongnya itu sulit ya, sulit guys. Jadi kelihatan agak sedikit beda ya, nggak sampai 50.000 mungkin, sama ongkirnya tembus ke 50.000 yo. Ini hanya kulitnya aja teman-teman yo, ini hanya kulit joknya ada aja. Nah teman-teman, jadi ada kayak motif-motif catur tapi warna hitam sama putih yang agak gelap-gelap gitu ya. Nah jadi seperti itu. Ini ada kayak motif karbon di sini guys. Ini nggak sampai 50.000 ya, anggap aja 50.000 guys, sama ongkirnya teman-teman ya. Jadi kesannya itu kelihatan kayak apa ya, kesannya kelihatan itu kayak menurutku agak lebih kayak batik ya sekilas. Kalau kita lihat dari jauh teman-teman ya, mudah-mudahan kalian
jelas ya gambarnya itu. Kalau tampilan dari sini kelihatan kayak badik gitu guys, ada kayak badik tapi bukan badik, tapi itu adalah kotak-kotak kayak catur teman-teman ya. Nah jadi seperti itu, jadi kesannya kayak apa ya, cakep aja guys. Nah jadi dilihat itu enak ya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, harga murah, dan ini juga banyak sekali motifnya guys. Kalau kalian itu punya motor apapun, entah itu Jupiter, entah itu Matic apa, coba kalian belikan kulit jok yang motif seperti ini guys. Nah jadi kelihatan kayak entahlah, yang jelas kayak dibilang ya teman-teman bisa kasih kesimpulan sendiri ya, kelihatannya kesannya itu seperti apa kalau kita pakai kulit jok yang seperti itu. Yang jelas sih agak beda guys, menurutku agak beda, ada agak sedikit fresh ya, baru ya, jadi nggak polos ori seperti bawaan dealer. Meskipun memang ya belum ada part-part yang kita ganti ya, belum ada sama sekali, karena menurutku pribadi itu pun ini masih sangat oke semua guys. Tapi yang jelas nanti ke belakang itu akan kita updatekan ya, kalaupun kita ganti apa, part apa, nanti kita updatekan terus mengenai motornya. Yang jelas sejauh ini motornya sih sangat oke teman-teman ya, sangat oke, sangat membantu kita dalam sehari-hari ya. Nah pas waktu kita ganti kulit jok ini guys, kita kan antarkan ke tukang jok. Yang jelas kita nggak ganti sendiri karena kita terkendala alat yang jelas ya, untuk membuka kulit yang lama terkendala alat. Dan yang jelas ini cuma membuka ini teman-teman ya. Nah cuma membuka bagian sini dan ini guys. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, cuma ngelepas ini, rak ini, terus sama bodi yang ini guys, itu aja teman-teman ya. Nggak banyak yang dibuka karena ini bautnya yang di sini tuh, baut joknya ini kan dilepas teman-teman ya. Nah ini kan dilepas, dibongkar sama tukangnya, terus hanya bongkar ini guys, ini sama ini, itu aja teman-teman ya. Nggak perlu bongkar banyak bodi. Yang jelas nggak perlu buka banyak bodi ya, cuma itu aja dua. Jadi kesannya itu aduh gimana ya, menyimpulkannya itu agak sedikit bingung teman-teman, karena emang yang jelas sih fresh, kelihatan lebih fresh teman-teman ya, kelihatan lebih fresh. Dari sudut depan juga. Nah kebetulan kemarin tuh aku kan ke rumah temanku ya, ke rumah Johan Pranata, ke rumah temanku. Dia pun aja aku belum bilang, dia sudah tahu katanya guys, karena kan aku kasih tahu ya, aku sudah ganti ini bro. Nah ternyata iya, aku sudah tahu katanya, aku sudah lihat. Jadi kita belum kasih tahu, dia sudah kelihatan, karena memang agak beda teman-teman ya. Ya jadi jelas bedanya guys. Jangan khawatir, yang motif seperti ini tuh banyak teman-teman ya. Apapun jenis motor kalian, kalau beli itu pastikan sesuai dengan motor kalian guys, karena bentuknya itu nggak sama ya tiap motor. Ada yang bentuk joknya itu depan tinggi, ada yang belakang joknya pendek atau tipis, itu beda teman-teman. Jadi jangan khawatir, motif yang seperti itu banyak di toko online teman-teman. Kalau pengen kelihatan motor kalian itu agak sedikit berubah atau fresh ya, kelihatan lebih segar teman-teman ya. Nah jadi seperti itu guys. Terus updatean di 185 hari kali ini, mungkin ini helmnya kita taruh, kita minggirkan dulu guys ya, takutnya nanti jatuh guys. Oke kita taruh sini dulu helmnya teman-teman, minggirkan dulu. Nah lu diam di situ ya guys. Nah oke, jadi kali ini updatean di 185 hari mengenai Supra terbaru 2025 guys. Ini aduh, ini agak ada karat ya, karena memang setiap hari kita kena hujan teman-teman ya di tempat kerja. Nanti nggak apa, nanti kita kasih cairan apa itu, cemlup ya. Ini hanya bekas air hujan aja guys. Nah, jangan khawatir ya Dewi. Oke kita cek di speedometer sudah jalan berapa guys. Kita lihat 3000 teman-teman ya, 3.400-an, 400 mau mendekati 3.500 di hari kesekian 185 hari pemakaian. Dan overall semuanya sih masih oke, dan batok getar sudah nggak ada. Jadi rahasianya batok getar yang kalian punya Supra apapun itu, kalian lihat tutorial kita ya. Ini emang apa ya, ini hanya sekedar apa ya, aku hanya pengen rapat aja guys. Ini double tip teman-teman ya. Nah ini double tip, ini bisa dikletek ya, double tipnya yang luar, karena emang yang dalam sudah kita lepas double tipnya. Nah kita kletek aja nggak apa-apa guys. Nah jadi seperti itu ya, hanya aku pengen itu kayak kan agak sedikit apa ya,
kayak buka gitu guys, jadi aku kasih double tip, nggak apa guys, aman yang jelas. Kanan kiri ya, kita kasih double tip. Oke, jadi di 180 hari, 85 hari guys, updatean di Supra terbaru itu seperti ini cuy. Coba kita hidupin ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, updatean kali ini ya, menginjak ke 3.500 kilo. Masih oke semuanya teman-teman yo, masih oke, masih nggak ada kendala, masih belum ganti part-part yang sebenarnya sih aku pengen ganti piringan depan ini guys, disnya yo. Aku pengen ganti yang ukuran yang lebih lebar, yang floating teman-teman, pengen sekali guys. Tapi nanti yo kita nabung dulu karena jadi kita nabung dulu karena kita pengen ganti yang floating yang agak lebih besar biar kelihatan ya racing dikit lah cuy ya. Jadi seperti itu ya. Dan bannya mungkin kita ganti yang depan ini sama belakang, nanti kita pengennya nanti kita ganti yang sama ukurannya guys, karena depan ini terlalu kecil ya menurutku pribadi guys. Tapi oke ya, karena ini bawaan pabrik. Tapi pengennya nanti ke belakangnya entah kalau ada tabungan sedikit lah guys yo, pelan-pelan aja guys. Yang jelas kalau kalian beli Supra, yang aku sangat rekomendasikan kalau kalian pengen motor yang bukan matic, motor bebek, jadi aku rekomendasikan itu beli Supra ini guys. Yang jelas dia irit, dia tangguh. Banyak juga orang yang bilang waktu aku beli motor ini kenapa nggak beli matic, kenapa beli motor bebek, karena menurutku motor BBU lebih tangguh daripada matic guys dalam segala medan menurutku pribadi ya, entah itu di jalan macet, entah itu di jalan agak longgar atau yang nggak macet, atau jalan lurus, atau jalan datar, atau jalan tanjakan. Mungkin menurutku itu lebih cocok pakai Supra ini. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti di lain hari, di lain bulan, atau di lain waktu, atau di lain tahun aku beli Matic juga nggak menutup kemungkinan beli. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau kalian pengen beli motor bebek yang tangguh buat harian, irit, ini rekomendasikan guys, ini saya rekomendasikan sekali cuy. Jadi seperti itu, kita matikan dulu guys. Nah ini guys, ini ada, bentar yuk kita matikan dulu. Ini ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan cuy di motor ini yo. Nah jadi seperti itu, ini penting sekali guys. Ini kemarin habis jatuh teman-teman. Nah aku lupa yo, sebenarnya hari ini kita bahas yo. Motor ini habis jatuh guys, tapi jatuh nggak waktu kita hidupin atau nggak waktu kita jalan teman-teman. Ini kelihatan yo. Nah ini guys, ini kelihatan loh, ini sudah tergores yo. Dan ini tuas remnya ini bengkong teman-teman. Nah alhamdulillahnya ini yang apa yo, kayaknya yang kena jatuhnya ini tungkuannya ada di sini teman-teman, makanya ini bengkong ya guys. Kebetulan kemarin itu aku waktu berangkat kerja mampir ke toko yo untuk beli apa aku lupa yo, kalau nggak salah itu beli sabun buat nyuci baju guys yo kalau nggak salah. Dan waktu itu aku pakai standar samping yo. Nah waktu nyandar ini pakai standar samping, waktu berhenti di depan toko, kebetulan aku itu nggak sengaja, ternyata itu posisinya itu kurang miring ke kiri teman-teman. Terlalu apa sih bahasanya guys, terlalu tegak. Nah jadi waktu aku turun dari motor ya ternyata dia jatuh guys, prak gitu cuy. Alhamdulillahnya setelah aku teliti nggak ada body yang pecah teman-teman ya, nggak ada body yang kena ya, bodinya mulus semua, hanya kena gas. Nah ini apa sih namanya, jalu yo, jalu stang gasnya ini sama ini teman-teman yang bengkong. Ini kan harusnya kan agak lurus yo sedikit. Nah jadi cuma itu yo, nanti kita belikan stang apa itu tuas remnya, nanti kita akan belikan kalau ada waktu mungkin yo. Yang jelas kita akan benerin itu. Alhamdulillah cuma itu aja guys, yang lain nggak ada yo, nggak ada yang luka atau nggak ada yang cacat setelah kejadian itu. Aduh sayang sekali guys, tapi nggak apa-apa yo. Dan mungkin dengan kejadian itu kita lebih hati-hati mungkin yo, udah harus lebih hati-hati kalau mau standar samping teman-teman yo, harus pastikan posisinya itu agak miring ke kiri teman-teman. Nah jadi seperti itu yo. Oke.
Aduh, jadi seperti itu guys updatean kali ini ya. Mungkin videonya singkat tapi akan terus kita updatekan ya mengenai Supra terbaru FE ini. Kebetulan aku sering sekali lihat motor ini, ternyata banyak juga peminatnya teman-teman ya. Kata siapa Supra ini peminatnya sedikit, yang jelas aku sering lihat banyak teman-teman atau orang-orang ini pakai Supra ini guys, entah itu yang tahun 2024. Nah jelas sih warnanya seperti ini teman-teman, aku nggak tahu ya yang jelas apa itu tahun 2024 atau 2025. yang jelas ada peminatnya motor ini teman-teman ya. Jangan khawatir, kalau ada peminatnya berarti spare partnya itu juga ada guys, banyak teman-teman ya. Nah jadi seperti itu guys. Oke cuy, jadi updatean kali ini di 185 hari pemakaian Supra. Jadi itu yang terbaru ya, hanya modal 50.000. Jangan khawatir, meskipun motor kalian bukan Supra, entah itu Matic, entah itu motor bebek yang lain dari Yamaha, dari Suzuki, yang jelas ada ya kulit jok yang seperti ini teman-teman ya. Jadi kelihatannya itu kesannya agak ada pembaruan sedikit ya, agak lebih fresh teman-teman ya. Di updatean kali ini hanya modal 50.000 ya. Sebenarnya sih bukan 50.000, cuma sama ongkirnya itu tembus ke 50.000 guys. Sekitar berapa ya? Kemarin aku beli itu 45 kalau enggak 44 ya, 44.000 kalau nggak salah seperti itu. Kalian bisa cek di toko online, di toko oren ya. Jadi seperti itu updatean kali ini di 185 hari teman-teman, dan sudah tembus berapa kilo tadi ya, 3.500an kilo ya. Nah, jadi seperti itu di hari ke 185 sudah mau menginjak di 200 hari teman-teman ya. Nanti kita lihat di 200 hari atau mungkin lebih ya updatean yang nanti yang kedepannya. Jadi seperti itu guys, terima kasih yang sudah stay dan selalu menonton channel kita ya. Kita akan terus updatekan dan mengenai lampu-lampu pengereman. Dan ini teman-teman yo, ini guys spesialnya motor ini, sok depan, suspensi depan itu sangat enak sekali cuy. Aku itu sering tak pakai untuk kalau jalannya itu, kalau mau berhenti aku itu sering tak pakai mainan ya untuk mengerem depan, jadi sangat smooth sekali guys. Setauku motor yang sok depannya suspensinya itu sangat smooth ini kayaknya cuma Honda guys, cuma Supra ini. Aku pernah pakai motor apa ya, motor Suzuki atau motor Yamaha. Bukannya aku mau ngejelekan produk lain ya, tapi enggak, tapi ini memang smooth sekali guys sok depannya ya. Kalau sok belakang aku sih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mengamati. Yang jelas sih enak sok belakang, tapi sok depannya ini luar biasa smooth guys. Yang jelas dia irit, dia bandel, di jalan lurus dia juga kenceng menurutku teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian yuk vlognya teman-teman. Ini sudah mulai mau panas guys, aku sudah keringetan ini yo. Pakai sini demi kalian ya, aku updatekan Supra terbaru 125 Fi. Nah, jadi seperti itu yo, smooth guys. Keren ya, jadi kelihatannya agak beda teman-teman ya. Hanya modal 50.000 sudah ganteng ya. Aduh, jadi seperti itu teman-teman ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Nanti akan terus kita updatekan ya mengenai motor ini, kekurangannya apa, di mana. Nanti di hari keberapa akan terus kita updatekan guys mengenai motor. Yang jelas sih teman-teman ada yang nulis kemarin ya di kolom komentar, motor ini memang enak sekali guys. Yang bukan cuma enak, tapi yang jelas bodinya, tampilannya juga dia itu elegan ya, runcing-runcing, terus ramping, terus apa lagi ya. Yang jelas sih komenannya bagus-bagus ya. Terima kasih teman-teman ya buat yang tahu ya. Mungkin yang belum tahu motor ini mungkin bilangnya sama aja bang, sama yang pendahulunya sama aja bang, tapi nggak sama teman-teman. Kalau filenya itu nggak sama guys, jujur nggak sama. Karena aku kenapa bilang nggak sama, karena aku sudah pakai karbu yang KPH, enak motornya, tapi ini lebih sporty teman-teman menurutku ya. Ini lebih sporty, lebih berkelas lah. Cuma ada sedikit yang kurang mungkin di tempat plat nomor, yang apa ya, yang tempat plat nomornya itu yang kurang apa ya, kayak kurang rapat gitu guys, kayak masih longgar. Jadi kalau lewat di jalan yang nggak rata itu bunyi ya plat nomornya, gara-gara tempat plat nomornya itu kurang presisi di plat nomornya. Nah jadi seperti itu aja kurangnya, tapi nggak apa-apa, kita bisa modifikasi ya plat nomornya biar
nggak bunyi, tempat plat nomornya mungkin bisa tidak dipakai dan plat nomornya bisa direparasi mungkin yo, banyak teman-teman yo. Nah jadi seperti itu sudah oke guys. Jadi overall keseluruhan motor ini di-updatekan ke 185 hari, jadi masih sangat oke sekali teman-teman ya, masih sangat layak untuk kalian beli. Nggak tahu nanti kita mungkin di tahun depan kita lihat yo, kita cari cara tahu apakah ada pembaruan di motor ini, nanti kita bahas di video nantilah ke depannya guys. Oke, jadi singkat ya vlognya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton channel kita. Mungkin saya tutup sampai di sini vlognya. Terima kasih, saya Fakianto Jaya pamit, sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye bye, see you guys, I love you. Woo.